Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roffi Ramadan Khairul Sulija dengan NPM 225 70705 1009. Di sini saya akan menjelaskan logisme 8 bit CPU. Yang pertama yaitu logisme CPU. CPU atau yang dikenal sebagai unit pemrosesan sentral adalah otak dari komputer. Itu adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menjelaskan instruksi dan tugas-tugas pemrosesan yang ada di komputer. CPU itu terdiri dari aritmatika dan logika yang melakukan operasi matematika dan logika-logika dasar, serta unit kontrol yang mengarahkan aliran data dengan instruksi dalam sistem komputer. Sini ada keyboard untuk memasukkan inputan supaya bisa berjalan. Keyboard adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Terus keyboard biasanya terdiri dari jumlah tombol-tombol yang digunakan oleh pengguna. Ketika tombol-tombol ditekan, sinyal elektronik dikirim ke komputer yang kemudian mengenali input komputer tersebut dan mengirimnya ke pemrograman. Jadi dari keyboard ini masukan langsung diproses oleh CPU, langsung masuk ke RAM. RAM ini bersifat sementara, menyimpan data secara sementara. RAM itu memungkinkan CPU untuk dengan cepat mengakses data yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemrosesan. RAM dapat diakses secara acak yang memungkinkan proses baca dan tulis secara cepat. Kalau ROM bersifat selamanya atau permanen. Atau ROM itu digunakan dan disimpan secara permanen oleh pabrikan atau pengembang dan tidak dapat dihapus atau ditulis kembali oleh pengguna. ROM sering digunakan untuk menyimpan data-data atau instruksi dasar yang diperlukan saat komputer atau perangkat lain dinyalakan. Nah, terus yang di situ hard disk atau drive. Itu perangkat penyimpanan data permanen pada komputer juga. Itu menyimpan informasi dalam bentuk digital atau piringan magnetik yang berputar. Biasanya berputar secara cepat. Terus diakses dari disk dalam waktu yang relatif lebih lama dibandingkan penyimpanan lainnya seperti SSD, solid state drive. Tapi kapasitas penyimpanannya umumnya lebih besar. Terus inputan dari keyboard ini tadi diproses lewat logisme, terus disimpan lewat RAM atau ROM, langsung ke LED dan ditampilkan lewat display ini. Kita coba dulu start. Kita coba ketik 4. Kita text editor. Itu kita klik kedua. Kita akan mau-add file baru. Saya akan ketik nama saya lewat keyboard. Di sini inputan atau ketikan yang saya ketik di keyboard ini langsung diproses lewat logisme dan disimpan di ROM. Lalu dari ROM diproses lewat LED dan ditampilkan lewat display supaya bisa terlihat oleh pengguna. Reset. Secara keseluruhan keyboard dan disk itu perangkat input dan output, sedangkan CPU, RAM, dan ROM itu komponen internal yang mendukung pemrosesan data, penyimpanan, dan operasi umum pada
sistem komputer. Tadi kita udah nyoba text editor, lalu kita klik satu. Ini karena NPM saya 225.705.1009, saya masukkan 4 digit terakhir di NPM saya, yaitu 1009. Ini langsung menampilkan hasil dari NPM saya, dari A, B, AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari result ini. Kita cari yang A sama B dulu. AB itu 1009. Ini berarti yang pertama ini itu 1. Ini hasilnya itu 0. Kita hitung dari sebelah kiri. Jadi 1 ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita cari dari kanan. 1, 2 pangkat 1 itu hasilnya 1. 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Benar 1. Dan karena indeks 1 kita tulis 1 di sini dari hasilnya. Nah, kita cari yang di kiri ini 2 pangkat 1 itu 2, cuman di indeks di binernya 0, jadi kita tulis 0. Sama seperti yang kirinya ini, jadi 2 pangkat 2 itu 4, tapi di binernya 0 kita tulis lagi 0. Terus 2 pangkat 3 itu 8, tapi di binernya itu 0, kita 0. Jadi 0, 0, 0, 1 ini kita tambah, jadi hasil jadi 1. Jadi benar hasil yang A ini yang 1. Kita cari yang 0. Nah, ini kita pakai cara yang tadi sama. 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ini karena indeksnya binernya 0 semua, ini nggak berpengaruh ya, langsung 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadi sama dengan 0. Sama kayak terus yang B ini sama kayak yang 0 di A tadi. Ini B yang pertama itu 0. Terus yang ini kita cari 9. Kita cari yang 0 ini kan. Tetap 0 pangkat 0 itu 1, cuman di binernya 0, 0. Nah, binernya 0 semua, jadi kita nolin, terus ditambah semua, tetap hasilnya 0. Jadi benar hasilnya 0. Nah, kita membuktikan yang binernya 9 ini. Kita kerjain dari kanan. 2 pangkat 1 itu 1. 2 pangkat 0 itu 1. Kita karena binernya 1, kita klik hasil yang sebenarnya 1. Terus 2 pangkat 1 itu 2. Cuman karena binernya 0, kita klik 0. Habis itu 2 pangkat 2, tapi hasilnya binernya ini 0. Jadi kita klik 0. Terus cari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Karena binernya 1, kita tulis hasil dari pangkat yang asli. Jadi 8. Jadi 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 itu 9. Nah, jadi benar ini. Jadi yang A sama B ini terbukti. Sekarang kita akan buktikan yang AND, OR, XOR, dan NOR. Sama yang AND. Yang AND ini 00, 00, 00, 00, semua. Ini kita cari ini dari pernyataan yang hasil dari A sama B. Kita buka tabel kebenaran. Tabel kebenaran yang N. Nah, cari dari sebelah kanan.
0 ketemu 1 di sini, 0 ketemu 1 jadi 0. Nah, ditulis lagi 0 di bawah. 0 ketemu 0 jadinya 0. 0 lagi. Terus selanjutnya 0 ketemu 0 hasilnya 0. Jadi 0 ketemu 1 jadi 0. 1 ketemu 0 jadi 0. 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 0, 0, dan 0 ketemu 0, 0. Jadi ini terbukti berdasarkan tabel kebenaran dari gerbang logika N. Terus kita cari yang OR. Nah, yang OR ini seperti kebalikan dari N. Kita tetap pakai dari hasil yang A sama B ini. Jadi 0 ketemu 1 itu 1. Tuh. Terus 0 ketemu 0, 0. 0 ketemu 0, 0. 0 ketemu 1 jadi 1. Tuh. Terus 1 ketemu 0 itu 1. Terus 0 ketemu 0, 0. 0 ketemu 0, 0. 0 ketemu 0, 0. Terus kita cari pakai cara yang A sama B tadi, yang dari kanan. 1001 berarti benar kan, tadi yang kita buktikan ini 9. 9 benar. Habis itu kita cari yang satu. Satunya itu 1000. Nah, yang satu yang di A tadi 1000 itu benar. Jadi ini benar. Habis itu kita cari yang XOR. Jadi kita cari XOR ini berdasarkan tabel kebenaran. Kita cari XOR dari pernyataan A sama B. Ini kebalik ya. A sama B. Jadi 0 ketemu 1 itu 1. Benar, 1. Terus 0 ketemu 0 itu 0. Benar, 0. Habis itu 0 ketemu 0 lagi 0. 0 ketemu 1, 1. Terus yang kita cari lagi 1 ketemu 0 itu 1. Terus 0 ketemu 0, 0. 0 ketemu 0, 0. Terus 0 ketemu 0, 0. Nah, dari hasil yang ini kita dapetin jadi sama seperti OR tadi, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kita buktikan dari yang atas tadi aja. 9 itu binernya 1001. Benar berarti 9 ini 1001. Yang biner 1 ini 0001 benar karena sama kayak hasil dari A tadi yang di atas. Habis itu kita cari yang NOR. NOR itu dari yang A sama B. 0 ketemu 1 itu 0. 0 ketemu 1 itu 0. Habis itu 0 ketemu 0, 1. 0 ketemu 0 jadi 1. Habis itu 0 ketemu 0 jadi 1 lagi. Dan 0 ketemu 1 jadi 1. Oke, maaf. 0 ketemu 1. 0 ketemu 1, 1. 0. Maaf. 0 ketemu 1, 0. Habis itu 1 ketemu 0 jadi 0. Terus 0 ketemu 0 jadi 1. 0 ketemu 0 jadi 1. 0 ketemu jadi 1. Itu kita buktiin dari atas tadi. Ini kita dapetin biner dari NOR itu 6. 1110 0110. Nah, biner 6 itu 0110. Kita cari. Ya, 6 itu 0, 1, 0.
2 pangkat 0 itu 1, cuman binernya 0 jadi 0. Enak ya. Terus itu 2 pangkat 1 itu 2. Kita tulis 2 karena binernya 1 jadi kita pakai yang itu. Terus 2 pangkat 3 itu 4. 2 pangkat 2 itu 4. Jadi kita tulis saja 4. Terus 2 pangkat 3 itu 8, cuman di binernya 0 kita tulis 0. Nah, dari hasil ini kita tambahin. Jadi hasilnya 0 tambah 2 tambah 4 tambah 6, tambah 0, jadi hasilnya 6. Benar ini. Kita cari yang E ini. E 1 1 1 0. Oke. 1 1 0. Cari dari kanan. 2 pangkat 0 itu 1, cuman binernya 0 jadi kita 0. 2 pangkat 1 itu 2, kita tulis 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4. Terus 2 pangkat 3 itu 8. 8. Nah, ini kita hasilin. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Hasilnya itu 6. 14. Bener gak? Ya benar, 14. Nah, karena biner 14 itu E. Karena biner di atas 10 itu pakai huruf di E. Jadi terbukti E. Jadi terbukti dari hasil A, B, N, OR, XOR, dan NOR ini di lewat CPU 8 bit ini terbukti benar. Ya, sekian itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika terbelit-belit atau banyak yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.